لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Internet. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sadiqan. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ma'asyiral hadirin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji daripada kitab Taqriratus Sadidah, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah libur karena ada beberapa hal. Jadi di bulan ini mungkin kita akan ubah di pertemuan kedua sama pertemuan keempat, ya. Langsung saja ke dalam pembahasan Al-Khoslatus Tsaniyah. Kemarin kan masalah siwak udah kelar tuh. Siwak udah selesai. Kita masuk ke dalam Al-Khoslatus Tsaniyah, halaman 78. Enggak kerasa ya, 78 halaman udah. Oh enggak, awal-awalnya ini masih. Iya. Tapi labas deh. Ada 40 halaman deh udah belajar berarti. Alhamdulillah. Enggak kerasa. Jadi kan dapat faedahnya banyak, dapat faedah ngartiin, dapat faedah fikihnya. Al-Khoslatus Tsaniyah, sifat yang kedua, al-iktihal, bercelak. Atau orang ngomong sifat mata. Di sini apa? Celak atau sifat mata nih? Sifat ya. Celak ya. Wa yusannu ayyakuna witran, disunahkan makainya 3 kali ganjil. Intinya witir, ganjil, mau sekali boleh, tapi yang bagus 3 kali. Seandainya sekali ini belum tebal nih, ya belum merata, berarti itu jadiin 3. Ya, usahakan 3. Oh misal 3 nggak ini, jangan keempat, kelima usahakan. Ya. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra, 3 kanan 3 kiri. Kulla lailah, setiap malam inda iradatin naum, ketika mau tidur. Ada orang mikir, kan mau tidur ngapain pakai celak, sunnah Nabi. Ya. Nabi itu mau tidurnya aja ganteng. Kalau kita mau tidur mau sembarangan. Bau badan, habis nyate, nggak mau mandi lagi, habis futsal langsung rebahan, langsung tidur. Kalau Nabi itu nggak, hatta mau tidur pakai siwak, rambut diminyakin, nyisir. Orang biasa kalau nyisir pada saat mau jalan doang. Ya, Nabi sebelum tidur sisiran, wangi, pakai celak, bukan mau kondangan doang ganteng. Wa yakuna bil ismid, yang paling bagus itu pakai ismid. Ya, ismid itu batu. Batu emang asli dari khusus buat buat celak. Sampai dalam kitab Alfiyah Ibn Malik itu pernah ada ceritain juga di sini. Di kitab Alfiyah Ibn Malik ada satu syair yang menjelaskan ada orang yang tugasnya ini jadi teropong, mantau di suatu kerajaan. Jadi kerajaan kan biasa ada benteng tuh. Kalau zaman sekarang benteng enak, apalagi ada ada mesin anti rudal tuh. Ada rudal datang langsung diserang. Ya enak sekarang, mantau pun cukup pakai komputer udah kelihatan ada CCTV. Kalau dulu itu enggak, ada orang-orangnya. Setiap sudut itu ada orang. Ini kerajaan nggak pernah kalah sama sekali nggak pernah kalah. Nggak taunya rahasianya ada di mana? Ada di satu orang. Orang ini sering pakai celak ismid. Ya, sering pakai celak ismid. Sampai itu musuh dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya, musuhnya masih jauh. Itu dia kelihatan. Saking jelasnya dia punya mata. Jauh musuhnya tapi dia kelihatan. Saking Allah berikan kelebihan di dalam matanya. Nggak pernah kalah. Sampai akhirnya ketika dia mati baru kalah. Kerajaan itu akhirnya kalah. Ya karena kerajaan ini kan butuh persiapan. Kalau tiba-tiba dikepung kan pasti kalah gitu.
Nah, tapi kalau misalnya dia udah persiapan matang, dia lihat nih, diketahuan dari jauh. Musuh sekitaran 1.000 orang, 2.000 orang. Dia bakal persiapkan. Musuh belum datang, udah siap untuk nyerang tuh. Nah, jadi ketika dia mati, orang penasaran. Ini kok bisa dia ngelihat itu tajam banget, matanya dicongkel. Nggak pas dicongkel, di dalamnya kelihatan ada apa? Ada batu ismit. Jadi saking seringnya dia pakai celak dari batu ismit, akhirnya dalamnya itu masih ada bekas. Ya kan biasanya kan partikel kecil itu kan biasa masuk ke dalam mata. Nah, di belakangnya itu ada ismit. Itu yang ngebuat mata dia jelas. Ya, jadi kalau misalnya kita mau jelas mata, ya usahakan pakai celak. Tapi ada orang sekarang itu mikir kalau pakai celak itu kayak perempuan. Enggak sebenarnya. Iya. Enggak kayak gitu. Karena kebanyakan yang pakai celak itu perempuan, jadi seakan-akan perempuan. Sebenarnya enggak. Kalau itu pakai antingan, itu pakai gelang tuh, itu perempuan baru. Orang zaman sekarang pakai gelang kaukah misalnya. Nah, itu ya baru mirip perempuan. Tapi kalau misalnya dipakai celak, emang itu sunnah Nabi. Ya, Nabi pakai celak. Apakah Nabi perempuan? Enggak. Ya. Cuma saking seringnya orang laki-laki ninggalin, akhirnya sampai hilang. Khususnya ntar tuh di Asyura. Di Asyura tuh disunahkan pakai celak. Nah, cuma ada orang pede, ada nggak pede. Nggak pede karena nggak terbiasa. Ya. Ada orang yang nggak bisa makainya, kayak anak nggak bisa makainya, setiap pakai sakit malah. Ada orang nggak bisa makai. Yang penting paling nggak usahakan ente pernah deh gitu makai. Di hari-hari yang emang benar-benar dianjurkan ente makai. Kalau emang ente nggak bisa makai tiap hari. Ya. Sampai di Palembang itu anak tuh kalau misalnya nggak pakai celak kayak kayak sakit. Sampai ada satu kampung, kalau anak nggak pakai celak itu kelihatannya kayak sakit. Saking apa? Saking seringnya mereka pakai celak. Jadi kalau nggak pakai celak itu muka anak tuh kayak pucat. Padahal bukan sakit, pucat gitu mukanya. Saking udah dijadiin tradisi biasa dipakein dari kecil. Ya. Itu sunnah. Dan pada saat pakai doa, Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangilah, nawwir itu terangilah basari, penglihatanku, wa basirati, dan mata hatiku. Jadi mata ini minta terangin dan mata hati juga minta terangin. Itu bahan apa sih? Hah? Bahannya apa sih buat pakai celak itu? Wallahu alam kalau bahan. Tapi yang paling bagus itu ismit. Cuma jarang banget. Ada orang jual ismit, nggak tahu bukan celak biasa, jarang. Paling bagus ismit. Beli aja tuh yang rehab atau apa tuh, ar-rehab atau apa biasa. Bukan ar-rehab, ada tuh yang biasa. Malam cuma di Fakhriyah juga banyak. Yang muka gambar orang perempuan tuh depannya tuh. Ada tuh di Al-Fakhriyah di depan tuh kan biasa kalau malam Jumat kan ada orang ini banyak jualan itu ada. Kalau emang susah mau nyari nih, susah, ntar siapin. Tapi untung lebih tinggi berarti. Wajal sarirati khairan min alaniyati. Dan jadikanlah sarirati itu rahasiaku. Maksud rahasia di sini kepribadianku di belakang orang. Gitu. Kepribadian di belakang orang, tau nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi kan gini, kita ini terkadang nih kalau di depan orang bagus, benar? Top banget di depan orang, pakai tasbih, pencitraan. Tapi kalau di luar, kalau sendirian, baru tuh bobroknya kelihatan, baru bobroknya kelihatan. Makanya di antara doanya Nabi Muhammad, di antara hadis Nabi Muhammad itu, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Kenapa? Itu pada saat keluarga baru kelihatan tuh bobrok-bobroknya ini gimana. Sifat asli baru kelihatan. Tapi pada saat di luar, apalagi zaman-zaman pacaran nih kayak ada orang, wah kayak Masya Allah. Ntar pada saat udah nikah baru kelihatan. Nah itu namanya sarirah, kepribadian di belakang, di waktu sendiri. Tapi kalau misalnya di depan, ya rata-rata semua dari kita memaksimalkan semaksimal mungkin kita ini baik. Dari pakaian, dari wajah, dari keseharian, dari tutur kata. Tapi kalau udah sama teman, itu teman tuh masuk tuh circle orang khusus gitu. Teman atau kita di rumah atau di kamar sendirian, baru tuh kelihatan tuh benar-benar sarirah.
Itu kata Rasulullah doanya nih, waj'al sarirati, dan jadikanlah rahasia-rahasiaku. Maksudnya kepribadianku yang di belakang lebih baik daripada yang di depan orang. Jadi yang baik itu bukan di luar doang, tapi mudah-mudahan yang di dalam yang di sendiri itu lebih baik daripada yang di luar. Itu kan susah. Biasa kita banyakkan di luar jaim. Tapi kalau misalnya di dalam jamet. Di luar jaim banget. Waj'al aniyati salihah, dan jadikanlah alaniyati, terang-teranganku, ya berarti bukan di belakang, di depan orang, salihah itu baik. Itu doa ketika pakai celak. Jadi yang pertama siwak, yang kedua celak. Kita udah dapat 2 nih. Usahakan jangan ditinggalin. Ya, siwak sama celak kalau nggak bisa tiap hari ya pakai waktu-waktu khusus, minimal nih waktu tidur, sebelum mau tidur tuh. Ya, beli berapa sih? 10.000 paling 15.000, mahalan rokok. Iya. Mahalan pertalit sekarang daripada siwak dan celak. Al-khaslatu tsalitsah, sifat yang ketiga al-iddihan, berminyak. Pakai minyak. Ya bisa, kalau sekarang ini mungkin bisa dikatakan kayak lulur sama tuh. Lulur itu juga pakai kayak minyak. Al-iddihan ay fil badan, di tubuh. Ya. Jadi Nabi selain pakai minyak di rambut, di tubuh juga pakai. Bukan sunblock. Ya apa namanya, untuk ngituin kulit gitu. Jadi Nabi itu benar-benar perhatian sama dirinya, itu perhatian banget. Ya. Gigi perhatian. Maaf. Kita ini laki-laki khususnya. Usahakan diri kita ini rapi, bersih. Apalagi ente orang Islam. Tunjukkan bahwasanya saya Islam, saya nyontoh Nabi. Di antaranya apa? Maaf ya. Di antaranya adalah seperti kalau ada yang jambang. Yang punya jambang, rapiin jambang. Jangan sembarangan. Ini saya secara global aja nih. Ini kan banyak, ntar bakal kita bahas satu-satu. Jambang nih, dirapiin jambangnya. Jangan sembarangan. Kumis. Ntar bakal ada pembahasan tentang kumis. Terus di antara yang lain, gigi. Ya, laki-laki ini terkadang paling males sikat gigi. Udah ngerokok, ngopi, kagak mau sikat gigi lagi, sampai kuning. Ya, kagak siwakan ya, usahakan giginya rapiin. Paling enggak, ana bukan promosi ya. Paling enggak kalau emang ini malas, ke dokter minta bersihin karang gigi. Penampilan, lihat Nabi penampilan tuh. Ya, bukan berarti Nabi itu memprioritaskan tampilan. Tapi ketika ente mau menyampaikan suatu agama, ente mau menyampaikan suatu ilmu, syariat, hukum, orang bakal ngelihat dari apa? Dari tubuhnya. Ketika diri orang itu menarik, yang akan disampaikan otomatis menarik. Tapi kalau misal dirinya saja nggak menarik, ya orang dengarnya juga malas. Ya makanya itu kita lihat ulama-ulama kita tuh dari segi penampilan itu luar biasa. Bahkan saya pernah dengar Habib Zain bin Smith. Ya ada di ini kitab nih, karangan Habib Hasan Al-Kaf. Habib Hasan Al-Kaf itu murid Habib Zain bin Smith. Beliau itu lahir di Bogor, tapi orang besar, jadi ahli fikih di sekarang ini, orang hebat. Ya itu sekarang tinggal di Madinah. Itu sampai wallahu alam, saya pernah dengar cerita beliau itu baju tuh kotor dikit aja kagak mau. Bukan sok. Iya. Bukan lebay enggak. Kotor dikit langsung diganti. Karena apa? Beliau nyampein fikih. Ya, beliau nyampein ilmu. Abuya Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah tuh, imamahnya mahal. Pakaiannya mahal, yang paling bagus kainnya. Bukan berarti mau memprioritaskan, saya ini keren nih, duit nih, mobil mah. Bukan. Jadi itu mereka yang benar-benar ikhlas lillah. Terkadang mata kita aja yang pikiran kita nggak sampai tentang apa yang mereka pikirkan. Tapi ketika kita tanya dengan murid-murid mereka yang dekat tuh sama gurunya, ketika ditanya kenapa sih guru ente kayak gitu, mereka bilang apa? Mereka pakai kayak gini bukan mau sok-sokan. Kayak orang tuh kan biasanya kalau misal beli tas Louis Vuitton apa itu, tas guys, itu kan biasa kan emang nunjukin, saya ini mahal nih, keren nih, barang saya branded gitu. Kalau mereka itu bukan. Tapi mereka memuliakan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka memuliakan ilmu sehingga ilmu disampaikan ke masyarakat, bukan dipendem. Otomatis masyarakat mau mendengar dari orang yang menarik. Mereka memenarikkan diri.
Bahkan maaf nih, banyak di antara mereka ya, yang merawat muka itu ya bahasa kita kalau sekarang nih kayak skincare. Oh, perawatan itu. Perawatan ada, hatta Nabi kita lihat nih, iddihan fil badan, pakai minyak di tubuhnya. Karena yang disampaikan. Wah juga ada satu tabi'in namanya Imam Malik bin Anas. Ya, pencetus madhab Maliki. Yang juga ngarang kitab Muwatta, Malik bin Anas atau Malik bin Ahmad, antara itu. Intinya yang ngarang kitab Muwatta hadis. Ya, coba di search tuh. Malik, coba dicek. Kitab Muwatta karangan Malik bin Anas atau Malik bin Ahmad. Intinya beliau tuh ketika mau menyampaikan hadis, beliau itu punya kursi khusus, kursi yang mahal. Kursi paling bagus dan baju paling bagus, minyak wangi paling bagus. Ya. Buat apa? Bukan mau muliain dirinya, tapi dia siapa? Malik bin Anas. Tapi dia mau menyampaikan hadis Nabi. Biar hadis Nabi itu orang tertarik dengarnya. Karena disampaikan orang yang menarik gitu. Jadi pakai pakaian. Jadi bukan, gila mahal-mahal banget. Nah, bukan itu. Ya beda sama orang luar. Ya mereka itu zuhud. Emang gak ada nama dunia hakikatnya. Ya barang hilang. Ya beda sama kita. Barang hilang kita masih sumpah. Ya masih kepikiran. Kalau mereka itu khalas. Ya. Ada di Cibadak tuh di Sukabumi ada Hubabah Salamah. Ada orang minta-minta, kita minta-minta, kita mikir-mikir, benar gak? Ngasih 2.000. Tahu nggak ini dia ngasih apa? Ngasih kunci sama sertifikat rumah nih buat ente. Orang minta-minta. Wallah dia cerita langsung sama mana? Orangnya kasyaf. Ya, orang itu bisa ngelihat. Ya, tahu kasyaf tawan? Ya, orangnya kasyaf. Ana pernah datang langsung ke dia. Allah yarhamha. Ya, orang mau datang dikasih rumah. Enak banget. Kecil banget. Emang mereka itu nggak ada niat buat dunia. Cuma mereka pakai pakaian kayak gitu tuh. Oh, gayanya mobil itu bukan buat mereka, tapi memuliakan apa yang ada di dalam diri mereka. Allah kalau misalnya karena nggak itu mereka nggak bakal. Ya. Makanya itu banyak di antara mereka mau menarikkan diri. Oh, siapa namanya? Abu Ya Maliki. Ya, pakaiannya, tempatnya, gaya luar biasa. Cuma nggak ada sedikit pun di hati mereka itu tentang dunia. Ya, nggak ada sama sekali. Nabi Sulaiman kerajaannya luar biasa. Ketika ditanya Nabi Sulaiman gimana, ente ini hebat banget kerajaannya, dia bilang kerajaannya nggak ada apa-apa dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi mereka tuh membuat diri mereka menarik karena agar menarik orang dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi orang dengar mereka itu tertarik. Ya, jadi mereka rapiin diri, jaga diri. Nah ente jangan ini ulama beb wajar, enggak. Kita muslim juga sama. Agar orang non muslim ngelihat pakaian kita, ngelihat penampilan kita, tutur kata kita, keseharian kita, mereka tertarik. Ya. Enggak dikit loh. Bahkan pernah saya dengar cerita dari Habib Umar, ada beliau pada saat lagi di Afrika atau di mana. Ada orang mau masuk Islam. Enggak dengar nasihat Habib Umar, enggak dengar ceramah Habib Umar. Cuma pada saat Habib Umar mau naik masuk bandara tuh, ya. Ini pesawat udah mepet. Cuma pada saat beliau mau masuk ke bandara, ada orang ngelihat non muslim tertarik. Diceritakan langsung oleh Habib Ali Jufri. Ya. Kata Habib Ali Jufri, akhirnya ada orang menarik ngelihat Habib Umar kayak gitu, masuk Islam. Hanya cuma ngelihat penampilan. Ya, belum ngomong tuh. Bagaimana kalau ngomong? Makanya nggak heran kalau kita lihat Habib Umar kalau datang buat orang nangis, buat orang terseduh-seduh. Itu kalau ngomong. Nah, jadi penampilan itu termasuk juga yang paling bagus. Ya, kita nih muslim, gigi dirawat. Jangan sampai gigi sembarangan aja kuning terserah deh. Yang penting gue udah laku. Enggak kayak gitu. Caranya bukan kayak gitu. Jambang, janggut, pakaian disetrika. Jangan sembarangan aja keluar. Terus kalau bisa matching gitu. Jadi bukan berarti buat majlis doang kok. Enggak, hatta mau ke majlis. Baju sama celana disamain. Jangan sampai warna itu nyebrang. Jangan sampai nabrak. Itu diatur semaksimal mungkin. Bahkan usahakan kalau ente mau beli pertama kali nih dipatokin sarungnya ini kira-kira koko yang masuk apa ini. Jadi orang itu ngelihat dari penampilan aja, Islam ini luar biasa. Islam itu indah kok. Terkadang orangnya aja nggak ngebuat dirinya indah sehingga orang mandang Islam itu kayak kumuh gitu, kayak jelek banget. Padahal ketika orang masuk ke dalam Islam, banyak yang masuk Islam. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat
Benar-benar mereka dalam segi penampilan. Walaupun mereka orang miskin, pakaian mereka lusuh, tapi penampilan mereka tetap diajarin sama Nabi. Kukunya dirapiin, janggutnya dirapiin, diajarin rambutnya, diajarin semua sama Rasulullah. Ya. Oke, kita bahas lagi. Al-khaslatu tsalitsah al-dihan, pakai minyak di dalam tubuh. Ya, di tubuh itu pakai minyak. Lotion lah bahasa kita ya sekarang, lotion atau lulur. Wa yakunu ghibban, dan dipakai secara berkala. Ya. Mungkin ya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali dipakai, dirapiin. Waktan ba'da waktin, waktu demi waktu. Ya. Wa yata'akkad idza jaffal jilid, terlebih lagi kalau misalnya kulit udah mengering. Itu ditekankan lagi yata'akkad. Wa yata'akkad, dan ditekankan idza jaffal jilid, ketika kulit jaf itu mengering. Al jilid itu kulit. Jadi kalau udah kulit mengering tuh tekanin lagi, berarti lebih kuat lagi. Wa fi fasli syita, dan di musim dingin. Biasa tuh kan kulit pecah-pecah tuh. Nah, pakai minyak, pakai Vaseline. Kalau sekarang kan kayak Vaseline gitu kan. Pakai, kalau di Arab itu kan kalau dingin banget, panas banget. Ya ada apa namanya? Lip gloss ya, yang buat apa namanya? Buat biar enggak pecah-pecah. Indah banget dah, dipakai rapi. Nah, di antara yang lain mungkin di sini nggak ada ya. Yang Ana mau kasih tips juga, bulu hidung. Nih. Bulu hidung usahakan jangan sampai keluar, rapiin. Itu semua buat indah gitu, buat rapi. Jangan pas mau nikah doang, pas sudah nikah akhir berantakan, enggak. Tetap hatta udah nikah, hatta udah tua, hatta udah ubanan, tetap rapi usahakan. Contoh Nabi Muhammad. Lalu yang keempat, al-khaslatur rabi'ah izalatu sya'ril ibt. Ya, izalatu sya'ril ibt. Menghilangkan atau memangkas bulu ketiak. Ya, bulu ketiaknya jangan kayak utan, dirapiin gitu kan. Indah. Hatta nggak pakai baju apa namanya? Apa kalau orang itu lekbong, kalau kita di Palembang dengar lekbong tuh. Tau lekbong nggak? Kelek bolong. Ya, kita ngomong. Apa di sini apa? You can see ya. Apa? Lengan buntung. Kalau kita lekbong, kelek bolong. Nah, itu walaupun kita nggak pakai pakaian kayak gitu, tapi usahakan ketiaknya dirapiin. Yusannul lirrajal an-nataf, laki-laki disunahkan nyabut. Tapi kayak waxing. Ya, itu sunnah kalau laki-laki. Ya kalau nggak kuat cukur nggak masalah. Ya. Ma la yudrak kulluh la yutrak julluh. Yang nggak bisa diikutin semuanya, jangan ditinggalin sedikitnya. Kita nggak bisa ngelakuin nyabut, jangan ditinggalin. Biar anak nggak bisa nyabut, biarin aja dah. Enggak. Cukur. Kan intinya apa? Ilangin, abisin, pangkas bulunya. Caranya dicabut, nggak bisa ya tetap hilangin dengan apa ya, dicukur gitu. Wah, Habib cukur nggak kuat, gatal, gunting ya. Jadi jangan jadikan alasan Habib nggak bisa ya. Pakai isolasi boleh ya, insya Allah ada apa namanya, ada teknisinya langsung nih, Jaki nih, dia bisa nih. Walil mar'a al halak, dan kalau perempuan disunahkan untuk dicukur ya, perempuan disunahkan dicukur. Kenapa sih ada pendapat kenapa sih laki-laki disunahkan untuk dinataf, ditarik? Karena laki-laki itu baunya dari segi ketiak itu biasanya lebih menyengat, ya, lebih menyengat, dan juga lebih lebat daripada perempuan. Maka dicabut, untuk biasa kan kalau dicabut kan lebih melambat pertumbuhannya, ya, jadi dicabut di sana. Makanya orang zaman sekarang kan semuanya dicabut, sampai bulu dada terkadang waxing apa waxing sih? Waxing bang ngomongnya. Di waxing, terus di hidung dipakein, terus dicabut. Ya Allah. Ana ngeliat aja kagak kuat, telinga dimasukin juga dicabut. Ala kulli hal. Ya. Jangan sampai mereka doang tuh, orang-orang non muslim yang benar-benar diri mereka itu mereka perhatikan lah Islamnya. Padahal innallaha jamil yuhibbul jamal. Islam itu indah. Allah itu suka indah dan menyukai yang indah. Khaslatul khamisah, yang kelima, izalatu sya'ril 'anah. Menghilangkan bulu kemaluan. Ya, bulu kemaluan juga dihilangin. Bukan kemaluannya dihilangin, bulunya. Ya. Wa yusammal istihdad, dinamakan juga dengan istihdad. Wa yusannu halquhu lirrajul. Laki-laki sunnah dipangkas, dibotakin, dicukur gitu. Halak dicukur. Tapi kalau perempuan natfuhu lil mar'ah, dicabut. Ya. Gimana tuh cabut, sakit banget? Ya, ada riwayat mengatakan karena untuk meminimalisir syahwat mereka.
Syahwat perempuan itu kan sebenarnya lebih tinggi. Ada suatu hadis di kitab Ajalatus Sibak dikatakan laki-laki itu punya rasa malu 1, perempuan itu punya rasa malu 9. Jadi kalau mereka nggak punya rasa malu, lihat aja, perempuan yang nggak punya rasa malu itu biasanya lebih dahsyat daripada laki-laki. Ya maka kata Rasulullah, fujurul mar'ah, perempuan yang bahasanya itu bejat 1 itu lebih dahsyat daripada laki-laki yang bejat 1000. 1000 laki-laki nih sama 1 perempuan bejat. Siapa yang lebih dahsyat? 1 perempuan bejat dibandingkan 1000. 1 banding 1000 kata Nabi. Tapi kalau mereka bagus, itu lebih hebat daripada 70 laki-laki yang beribadah ahli karena Allah, tulus karena Allah, ikhlas. 1 perempuan tuh ibadahnya bagus, itu lebih baik daripada 70 laki-laki. Ya, tapi kalau misalnya jahat, jahatnya lebih dahsyat. Makanya kalau kita lihat perempuan kalau udah ngerokok tuh kayak gimana gitu. Kalau perempuan ada yang nyisha, pakai di kalungnya itu pakai vape kayak gimana gitu kan. Ya karena emang sepatutnya mereka itu tertutupi dengan apa? Rasa malu. 9 kata Nabi rasa malu mereka, laki-laki itu 1. Jadi seharusnya mereka memiliki beberapa benteng. Kalau bentengnya ini mereka hancurkan, ada 9 benteng berarti mereka hancurin sampai mereka nggak ada rasa malu lagi. Kalau laki-laki cuma 1, jadi masih masuk di akal deh kalau mereka nggak punya rasa malu, main masa bodohan. Karena emang rasa malunya 1, perempuan ada 9. Seharusnya rasa malunya lebih kuat. Dan seandainya rasa malunya ini nggak ada, mereka akan melampiaskan syahwatnya, lakukan perzinahan, menampilkan auratnya semaunya mereka. Itu perempuan. Makanya di sini dikatakan natfuhu lil mar'a, perempuan itu disunnahkan kalau bulu kemaluan dicabut untuk meminimalisir syahwatnya. Ya, syahwat itu agar nggak terlalu tinggi. Syahwat mereka itu kan sebenarnya terlalu tinggi, cuma karena tertutupi dengan 9 rasa malu tadi, jadi terjaga. Al-khoslatus sadisah, sifat yang masuk yang tadi ya, yang tadi itu juga belum selesai. Kalau perempuan nggak bisa nyabut gimana? Sakit, ya udah cukur. Ya kayak tadi. Kalau nggak bisa cukur, cuma kalau mau paling afdol ya caranya tadi, gitu. Al-khoslatus sadisah yang keenam, taklimul adhafir, potong kuku. Ya kuku dipotong. Ada waktu-waktunya. Ya kapan waktunya ntar bakal kita bahas. Kapan aja waktunya dipotong. Wa yabda'u bil yumnah, mulai dengan tangan kanan. Nih, dimulai dengan tangan kanan dulu. Walahu iddatu turuq, dan ia memiliki beberapa metode. Ada 3 cara. Walahu iddatu turuq, dan ia memiliki beberapa cara. Yang pertama, yabda bi musabbahatil yumna. Memulainya dengan musabbahah, jari telunjuk tangan kanan. Lihat nih. Nih, mulai dari jari telunjuk dulu tangan kanan ila khinsiriha, sampai kelingking. Kelingking atau kelingking enggak? Apa namanya? Kelingking ya? Jari. 1 2 3 4 dari sini ke sini. Ini belum nih, 4 ini dulu. Mulai dari sini ke kelingking. Terus jempolnya, ntar dulu, jangan jempol. Tsumma bi khinsiril yusra. Lalu ya tangan kiri. Jadi ini belum nih. Habis mulai kelingking kiri. Kelingking kiri terus sampai ke jempol kiri. Paham? Jadi mulainya dari telunjuk dulu sampai ke kelingking, jempol tinggalin, jempol kanan tinggalin. Mulai lagi kiri, ya, dari kelingking sampai ke jempol. Udah selesai, baru ditutup dengan jempol tangan kanan. Itu cara pertama. Wa hadza indal Imam Al-Ghazali. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Ya, yang memiliki ta'alluq kuat, pengen ngikutin Imam Ghazali, pakai Imam Ghazali. Atau bisa juga ada 3 cara, berarti minggu ini pakai cara ini, minggu depan cara ini, biar dapat semua. Apa namanya, kata ulama itu fatashabbahu illam takunu mithlahu min atashabbuha bil kiram falahu. Kita ikutin aja. Ada 3 cara nih, pakai semuanya sebisanya. Yang penting cara yang benar. Pakai semuanya sehingga kalau yang paling benar yang kanan kita ngikut. Kita pernah ngamalin juga. Kalau misalnya yang paling benar yang paling kiri, yang paling bawah, kita ngikut juga karena kita ngamalin pernah. Gitu. Yang penting jalannya benar dulu. Kalau udah salah ya jangan diikutin. Kalau udah salah ya nggak bakal benar. Ya. Jadi buat apa kita ngikutin? Yang kedua, yabda bi musabbahatil yumna. Mulai dengan telunjuk kanan ila khinsiriha, sampai ke
khinsir sampai ke kelingking, thumma ibhamiha, kemudian baru jempol. Jadi dimulai dari telunjuk sampai kelingking, habis jempol kanan. Udah selesai, thumma bi khinsir yusra, habisnya kelingking kiri. Jadi saya ulang. Mulai dari telunjuk sampai kelingking, habisnya baru jempolnya. Ya, jadi sini dulu tuh 2, 3, 4 baru ke sini. Selesai, tangan kanan udah habis kan? Tinggal tangan kiri. Tangan kirinya mulai dari apa? Khinsir. Dari kelingking sampai jempol. Kebalikannya. Ya. Wa hadza indal Imam Nawawi. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Yang ketiga, yabda bil yumna, memulai dengan tangan kanan, ala tartib khawabis. Ada spidol nggak? Tadi yang pertama menurut pendapat Imam Ghazali. Ada di situ di kitab itu, wahada indal Imam Al-Ghazali. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Nah, yang ini agak ribet pakai rumus. Cuma ini yang paling afdol kata ulama. Tangan kanan, ya. Gimana sih gambarnya? Sembarang aja nggak apa-apa ya. Jadi tangan. Iya. Jelek amat ya. Iya, jadi Coba dihapus sedikit. Siapa yang bisa bagusan? Anggap aja jari. Jelek amat tapi gak enak ngeliatnya. Jari bebek. Ya ada pahamin dah. Nah iya. Ente aja dah. Gitu ya? Gini berarti? Iya benar juga ente. Gitu? Terus kanannya gini. Gini. Kok jelek amat yang ini. Ala kulli hal. Ini kanan. IKK semua. Kanan. Ini kiri. Kanan pakai rumus di sini ala tartib khawabis. Kanan rumusnya khawabis. Ya, apa khawabis? Kita mulai dari kha. Kha itu khinsir. Ini khawabis. Berarti ada 5 huruf kan? Kelihatan gak sih? Iya, khawabis. Kha itu khinsir. Kelingking. Terus wow itu wusto. Atau geser deh ini biar kelihatan. Wusto itu tengah. Terus alif itu ibham. Ibham itu jempol. Hah? Iya. Ba itu binsir. Binsir itu manis. Terus sin sababah. Telunjuk. Oke, ininya ya. Khinsir, wusto, ibham, binsir, sababah. Ya. Ini kanan. Jadi mulai dari mana? Pertama khinsir, kelingking, 1. Terus wusto, tengah. Habis wusto ibham, jempol. Lalu binsir,
4 jari manis, baru sababah 5. Ini yang kanan. Ya. Adapun yang kiri pakai kode au khosyab. Ya, lihat aja kodenya. A, alif. Alif yang mana nih? Ibham, berarti jempol dulu pertama. Wow, wow apa nih? Wusto, wow wusto berarti jari tengah. 2. Kho apa? Khinsir, kelingking, berarti ini 3. Terus shin, au khosab, bukan shin, au khosab. Sin. Bentar dulu. Tuh. Sin. Sin apa? Sababah, telunjuk. Ba apa? Binsir, jari manis. Ini kodenya. Ya. Ini agak ribet. Cuma di sini ada apa namanya? Ucapan dari para ulama. Wallahu alam. Di sini dikatakan hadis. Ya, ada hadis. Orang yang apa namanya motong kuku dengan cara ini matanya itu terjaga dari penyakit. Matanya nggak kena penyakit. Oh cuma ribet ya. Ente mendapatkan si doi aja ribet kok. Ya. Ini mendapatkan ganjarannya nggak sakit mata nih. Ini caranya. Ini kodenya. Ya. Ini apa namanya kuncinya. Cari aja kho khinsir, waw wusto. Di sini juga kho yang mana cari. Lihat dari awal kalimatnya. Ini mungkin bisa ntar ditulis. Ya, ntar ditulis kita lanjut dulu. Lihat di ta'liq sedikit tuh. Ya. Waqad nassa di ta'liq itu catatan kaki yang pertama. Waqad nassa al-Imam Ahmad al-Istihbabi. Al-Imam Ahmad, madhab Ahmad bin Hanbal menaskan, memberi nas, menguatkan, ngasih nas atas kesunahan motong kuku dengan cara ini. Kenapa? Walil hadis, karena ada hadis yang disebutkan Ibnu Qudamah, alladzi dzakarahu Ibnu Qudamah, yang disebutkan oleh Ibn Qudamah di kitab Al-Mughni. Apa hadisnya? Man qassa adhafirahu mukhalifan. Barang siapa yang motong kukunya mukhalifan itu berlawanan. Lam yura fi ainihi ramad. Maka tidak akan terlihat di matanya itu penyakit. Ya, sakit mata itu nggak bakal ada. Lam yura fi ainihi ramad. Matanya itu nggak bakal sakit. Ya mudah-mudahan sampai tua nggak sakit, nggak katarak gara-gara ngelakuin ini. Ya. Makanya banyak kalau kita lihat ulama-ulama tuh ada yang udah tua masih baca Quran, ya nggak pakai kacamata. Ya mereka ngamalin apa yang mereka dapat tuh mereka amalin. Nah emang ilmu itu paling susah itu ngamalin nih. Setan itu kalau belajar masih deh, ya. Tapi kalau udah ngamalin ribuan cara dia bakal ngehalangin ente. Lam yura fi ainihi ramat. Caranya apa? Mukhalifan berlawanan. Ini nih. Lihat aja tadi satunya di mana? Ya. Muter, mukhalifan, bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, itu adapun yang di bawahnya itu caranya. Ya, itu caranya. Udah kita jelasin dengan bahasa Indonesia. Ini gambaran mudahnya. Hadza kulluhu fi asabil yadain. Ini semua kalau di jari tangan. Hadza kulluhu fi asabil yadain. Ini semua di jari tangan. Inti kalau emang inti udah biasa, inti udah biasa bakal mudah. Biar mudah, jadi inti nggak perlu ngelihat HP dulu lagi. Apalin rumus khawabis sama au khosyab. Ini khawabis, ini au khosyab, au khosab. Udah. Sama inti apalin ini. Khinsir itu apa? Kelingking khinsir. Wusto tengah ibham. Atau kalau emang inti apalin ya terkadang kan bingung kalau ngapalin ini. Tapi kalau udah khawabis tinggal kho apa sih? Oh khinsir. Waw wusto. Alif ibham. Ba binsir. Sin sababa. Kelar. Gitu. Itu di tangan. Wa amma asabi'ur rijlain, adapun kalau kaki, fayabda'u maka dia mulai
min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Wa yusannu taqlimu yaumal itsnain, dan disunahkan potong kukunya hari Senin dan Kamis. Yaumul Itsnain wal Khamis. Ada orang yang numbuhnya itu cepat. Apakah sampai hari Jumat? Kan intinya itu membersihkan diri. Ini kan khisalul fitrah. Babnya aja apa? Bab khisal fitrah. Penyucian, pembersihan diri. Ya kalau udah panjang, masa sih ditunggu? Jumatnya lupa, 2 minggu lupa. Nunggu Jumat yang lain. Lupa lagi. Ya panjang akhirnya. Ya kayak kerasakti akhirnya panjang. Nah, jadi kan, wah ini udah kepanjangan. Senin, Kamis bisa. Ya. Kalau hari Jumat, bukratul Jumu'ah. Jumat pagi. Itu bagusnya di paginya. Udah selesai dipotong, wa ghuslu asabihi ba'da, dicuci tangan. Wah enggak tahu nih sekarang nih pernah ana baca di satu artikel Halo Sehat atau Halo Dokter antara itu. Orang yang habis motong kuku langsung makan enggak dicuci itu bisa penyakitan. Penyakitnya parah, pernah dibaca mungkin. Iya, penyakitnya parah. Penyakit apa gitu. Walhasil kuman itu bakal datang, bakal masuk ke dalam tubuh ini. Jadi usahakan dibersih. Wah, Nabi udah ngajarin dari dulu. Ya, umpan Nabi ini paling enak kalau ngamalin bersih sehat. Ya, umpan Nabi ini paling enak kalau ngamalin bersih sehat. Khaslatus sabi'ah. Ya. Sifat yang ke-7 al-khitan. Ini mau kita habisin atau mau stop lanjut pekan depan? Stop aja dulu ya. Khitan kita sambung ke pertemuan yang akan datang. Ya, kesian yang bakar-bakar kecapean ya. Enak banget dikata ini tinggal makan doang. Ya, itu sampai khaslatus sabi'ah yang ke-7 aja. Soalnya tadi itu rencananya pengen hatamin biar pekan depan kita langsung bab wudu. Ya, cuma nggak apa-apa deh. Karena kita ada bulan depan. Ya, soalnya kalau enggak ayamnya dingin ntar sama sapi. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi itu yang Rasulullah dikasih minyak itu seluruh tubuh gitu. Seluruh tubuh. Idihan fil badan, di semua tubuh. Maksudnya kayak lulur gitu masih termasuk gitu. Ya itu kan minyak kan, ada minyak kan ada. Ada dia pasti di kandungannya pasti ada minyak. Makanya licin. Makanya licin. Ini kayak pakai citra tuh. Udah kering tuh ada masih licin tangannya. Pasti ada minyaknya. Itu mengganggu masuknya air juga. Kalau minyak kan mengganggu. Otomatis bersihin dulu kalau udah selesai. Ya, bersihin dulu. Wah, tukang minyak bagus lah. Ya. Bang Aziz mana nggak ada? Nah, usahakan ntar ke Bang Aziz tuh. Iya ada, dia bisa ngurut pakai minyak sekalian. Sekali lulur. Nah, sekalian lulur. Intinya rapi-rapi, dia bersih-bersih. Kalau celak, nggak ada spesifikasi untuk bahannya atau gitu. Wallahu alam kalau bahannya nggak tahu. Kalau itu banyak tuh yang model putih-putih gitu ya, yang hitam yang harus bahan. Iya, ada yang dari Tarim, yang bagus itu yang Tarim tuh. Lebih kuat warnanya. Yang cuma pakai tusuk lidi kayak gitu. Itu pas ngobrol ada kan yang jual celak gitu. Ada banyak. Oh. Nah, tinggal kumpulinnya duitnya. Sama ongkir, just tip itu kan. Makanya di bawahnya itu tuh. Ya, di dalamnya tuh. Iya. Makanya bilang anak nggak bisa makanya. Enggak perih. Ada orang jadi ditarik, tutup gitu. Jadi dijepit. Jadi dia itu nggak kena mata. Jadi kenanya cuma apa namanya? Jadi ente naruh di depan nih. Misal ini celak nih. Ente buka mata ente ini, tarik kejepit di sini. Ini celaknya nih, ente tarik. Set. Nah, cuma kalau orang bahasa Palembang udah lihai, udah apa? Udah mahir, enak. Set kelar. Kalau gitu. Jangankan ini. Orang yang pakai lensa, soft lens tuh, pakai soft lens itu deh. Anak ngeliat aja udah, apalagi ada yang orang-orang itu tuh perempuan yang kukunya panjang. Nggak kecolok kami mata. Bisa deh. Padahal itu kan lebih perih sebenarnya. Ini kan 3 kali itu maksudnya 3 kali. 3 kali. Set. Ya. Inti witron sekali. Kalau sekali inti udah ngerasa tebel cukup. Tapi kalau misalnya wah sekali masih kurang nih, jangan 2. Usahakan 3 ini gitu.
Ini ganjil. Misal 4 kali masih kurang tebal, misal nanti pengen kayak Shinchan gitu. Nanti bisa 5, 9. Habis nanti keluar nyanyi seluruh kota. Itu mata dalam mata ngeres ini. Celak abis. Ini gitu caranya. Witron. Sunnah Nabi diganjil. Ada lagi? Nggak ada yang nanya sunnah makan daging. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna